tamu-tamu kita pada malam ini. Mari kita berkongsi pendapat dengan beliau. Apakah pendapat beliau mengenai penyembahannya? Ya, boleh Pastor kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan penyembahan? Saya perlu merujuk untuk satu ayat saja, dan saya mau ambil itu dalam ayat yang saya ambil dalam Ulangan pasal 17 ayat yang ketiga, dan saya perlu baca ini. Ini merupakan sebagian daripada salah satu daripada sekian banyak ayat yang mengatakan tentang penyembahan. Di dalam Ulangan itu mengatakan tentang berkaitan dengan apa yang Tuhan peringatkan kepada bangsa Israel supaya jangan menyembah kepada Allah lain atau hal-hal yang berhala selain Dia saja. Jadi itu berarti kalau Allah melarang, Allah tidak menghendaki supaya jangan menyembah Allah lain atau ilah-ilah dalam dunia ini, maka itu berarti penyembahan itu adalah ditujukan satu-satunya kepada Allah saja, kepada Allah saja, kepada Dia saja. Jadi penyembahan itu sebenarnya berkisar tentang apa yang Tuhan inginkan daripada hidup manusia, nilai yang terbaik dari hidup manusia diberikan kepada Dia sahaja, dan bukan diberikan kepada ilah-ilah atau hal-hal yang disebut sebagai berhala dalam dunia ini. Ya. Jadi Pastor mengatakan bahwa penyembahan itu mesti kita tujukan kepada Allah, dan dalam gereja kita sendiri penyembahan itu ditekankan di dalam acara kebaktian, yaitu dalam pujian penyembahan. Jadi bagi Pastor, mungkin Pastor boleh jelaskan sejarah pujian penyembahan itu sendiri dalam gereja. Sejarah pujian dan penyembahan dalam gereja, kalau dalam perjanjian baru itu kita tidak dapat melihatnya secara kronologi, tetapi dalam perjanjian lama itu sebenarnya merupakan suatu pola kehidupan bangsa Israel yang mana itu dikehendaki oleh Allah, dan pada ketika itu tidak ada gereja, tidak ada gedung seperti ini, tapi itu dilakukan di tempat-tempat yang terbuka, bahkan itu dilakukan. Jadi dalam konteks kita pada saat ini dengan membandingkan pada zaman perjanjian lama itu, pujian penyembahan itu sebenarnya dilatar belakangi oleh sejarah bangsa Israel, yang mana itu merupakan pola kehidupan yang sesungguhnya diinginkan oleh Tuhan, dan itu dilakukan karena menyatakan bahwa Allah yang telah melakukan segala sesuatu buat bangsa Israel, sehingga mereka dapat melalui apa saja kesulitan karena Allah yang telah melakukan bagi bangsa Israel. Jadi saya mengatakan bahwa secara pujian dan penyembahan ini tidak terlalu ketara dalam zaman perjanjian baru, tapi itu dalam perjanjian lama itu merupakan pola hidup bagi bangsa Israel. Dan kalau itu merupakan pola hidup bagi bangsa Israel, sesungguhnya itu juga merupakan pola hidup bagi kita saat ini, di mana tidak tertakluk di gereja saja kita mau memuji dan menyembah Tuhan, tapi di mana saja kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, terima kasih Pastor. Agak jelas di sini bahwa pujian penyembahan itu bermula daripada bangsa yang diurapi oleh Allah. Bagaimana bangsa itu menaikkan pujian, bagaimana bangsa itu menaikkan hormat mereka, kesyukuran mereka kepada Tuhan.
atas segala apa yang Tuhan lakukan kepada mereka ya Pastor. Ya, dan kita akan berehat sebentar sebelum kita lebih lanjut berbincang dengan Pastor Fredly mengenai penyembahan yang hidup. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan kesaksian nyanyian dari dua hamba Tuhan ini, yaitu Saudara Yeni Bori dan juga Saudara Ardi. Dipersilakan.
rindukan hadiratmu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembahmu, ingat awan kemuliaanmu. Turunlah memenuhi air suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi Bersama lagi dengan saya sebagai host Anda pada malam ini, Ram, dan juga tamu-tamu kita Pastor Freddy dalam Alpha Greatest Time. Yesus di mana? Sekali lagi, Yesus di mana? Yang lebih kuat, Yesus di mana? Nah, berikan tepuk sekali lagi. Yang bisnis. Oke, ya Pastor. Sebelum ini kita sudah berkongsi serba sedikit tentang apakah itu penyembahan dan sejarah pujian penyembahan itu sendiri dalam gereja, dan semuanya itu menuju kepada pola kehidupan seharian manusia sebagai penyembah Tuhan, dan juga sejarah bangsa pilihan Tuhan sendiri yang kita warisi sebagai sebagai orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Dan mungkin Pastor boleh jelaskan lebih lanjut tentang satu soalan ini, yaitu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan penyembahan yang hidup? Mungkin saudara-saudara penonton kita mau tahu lebih lanjut, apakah sebenarnya pujian, apakah sebenarnya penyembahan yang hidup itu? Ya Pastor. Saya rasa soalan apakah penyembahan yang hidup, perlu ditambahkan lagi, apakah penyembahan yang hidup yang benar atau paling tepat, apakah penyembahan yang benar dan hidup? Sebab kalau seseorang itu menyembah atau menyembah dengan begitu agresif, begitu bersemangat,
tapi belum tentu itu benar. Itu belum tentu benar. Jadi makanya perlu, kalau kita menjadi penyembah yang hidup, perlu ada kebenarannya. Yesus pernah mengatakan seperti ini: di mana ada lalang, di mana tumbuh gandum, di situ juga ada lalang. Jadi berarti kalau ada gandum dan ada lalang, berarti ada satu kepalsuan. Di mana ada kebenaran, pasti saja ada kepalsuannya di situ. Kedua-dua ciri ini atau kedua-dua elemen ini tidak pernah dipisahkan. Itu sebabnya ada yang disebut sebagai orang percaya dan orang yang kurang percaya. Makanya saya rasa kita perlu tambahkan istilah penyembahan yang hidup dan benar. Sebab kalau seseorang itu melompat-lompat untuk memuji, menyembah Tuhan, tapi belum tentu itu benar. Makanya kita perlu memberikan penyembahan yang hidup dan benar. Dan kalau kita bercakap tentang penyembahan yang hidup dan benar, ini membicarakan tentang bagaimana pola hidup kita sehari-hari, bukan pada waktu kita berada di gereja sahaja. Kalau kita mengatakan kita menjadi penyembah yang benar di gereja dengan memperlihatkan atau kita memberikan suatu reaksi, kita ada bagaimana kita dapat memperlihatkan dengan cara tersendiri, kita memperlihatkan dengan gayanya sekali, tetapi belum tentu itu benar. Sebab orang lain melihat itu di dalam gereja saja. Sementara kalau di luar kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh, kita melakukan hal-hal yang jahat, berarti kita bukan penyembah yang hidup dan benar. Kita hanya menjadi penyembah dalam gereja, tapi di luar kita menjadi penyembah berhala, melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itulah sebabnya ayat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 itu dikatakan seperti ini: karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dia tidak berhenti di situ saja, tapi melanjutkannya lagi, yang kudus. Berarti kehidupan kita sehari-hari ini, kehidupan kita sebagai penyembah ini bukan pada waktu di dalam diri saja, tapi sangat ditentukan bila mana kita berada di luar. Kita mempunyai pola pikir yang benar dengan cara yang benar, pergaulan yang benar, kata-kata yang benar. Kalau kita memuji-puji Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga kita dapat mengeluarkan air mata pada waktu kita dalam gereja, tapi pada waktu kita di luar, kita melakukan hal yang lebih jahat daripada orang lain. Itu bukan penyembahan yang hidup, jauh daripada benar. Maka Paulus mengatakan lagi lanjut, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti itu merupakan satu kesempurnaan penyembahan yang hidup dan benar. Jadi kalau kita bercakap tentang penyembahan yang hidup, jangan tinggalkan kebenaran itu. Kita perlu kebenaran dalam menyembah Tuhan. Sebab kalau tinggalkan kebenaran, berarti di dalam diri kita kepalsuan. Mungkinkah ada gantung, ada lalang dalam kehidupan. Jadi jangan lepaskan kebenaran itu. Kita perlu hidup dalam penyembahan yang benar. Selain kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menyatakan bahwa kita menyembah kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan tindakan yang benar, dengan seluruh kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Itu adalah penyembahan yang hidup. Ya, sangat jelas ya bahwa menjadi penyembahan yang benar itu tidak semestinya hidup, tapi mesti benar dan kudus. Bukan saja di mata Tuhan, tapi juga di mata orang. Bukan di dalam gereja, tapi yang sebetulnya adalah di luar gereja. Itu adalah ciri-ciri ataupun pola kehidupan sebenarnya sebagai seorang penyembah yang hidup. Dan mari pastor selalu menggunakan perkataan ini, pola kehidupan sebagai penyembah. Jadi mungkin pastor boleh jelaskan ataupun boleh kongsikan menurut pengalaman pastor sebagai penyelaras BMM SMB Sabah sendiri. Bagaimana pastor melihat seseorang itu di dalam gereja ataupun di luar gereja? Apakah ciri-ciri kehidupan seorang penyembah yang benar, yang kudus? Bagi pastor sendiri, bagaimana pastor menilai itu? Ya, pastor.
untuk menjawab soalan ini, saya perlu mengawalinya dengan ungkapan bahwa saya tidak mau menghakimi, because I'm the judge. Saya bukan seorang hakim, tapi saya menggunakan ayat firman Tuhan yang boleh memberikan suatu kebenaran dalam hal menjawab akan soalan ini. Dan saya berharap supaya setiap yang mendengar, bukan yang ada di audiens, bukan dalam ruangan saja, tapi yang akan menyaksikan dalam YouTube nanti, dengar baik-baik. Ciri-ciri kehidupan seorang penyembah yang hidup dan benar itu adalah dengan kehidupannya yang kudus. Kehidupan ini, kalau kita bercakap tentang kehidupan ini, itu menyatakan tentang bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dapat menampilkan dari segi pergaulannya, itu menggambarkan tentang ciri-ciri kehidupan yang benar. Di dalam hidupnya ada kekudusan. Kalau dia mengatakan bahwa dia ini adalah penyembah, tapi dengan kata-katanya yang sembrono atau ada unsur-unsur lucu dan sebagainya yang tidak baik, yang tidak memberkati orang lain, jauh daripada memuliakan nama Tuhan, saya rasa dia tidak punya ciri-ciri seorang penyembah yang benar. Jadi kalau kita melabelkan diri kita mau sebagai penyembah yang benar, maka buktikan kehidupan kita yang sesungguhnya dengan kehidupan sehari-hari yang benar. Kata-kata itu baik, memberkati. Apabila itu memberkati orang lain, Tuhan dimuliakan. Tapi ketika kita berkata-kata hal yang tidak baik, bukan saja Tuhan tidak dimuliakan, tapi orang lain juga akan merasa tidak senang, akan merasa sakit hati dengan kehidupan kita. Jadi itu merupakan sekian banyak ciri-ciri, dan mungkin kita boleh pikirkan bahwa kehidupan ini diwarnai dengan nilai-nilai yang baik. Maka praktikkanlah nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita layak disebut sebagai penyembah yang benar dan hidup. Saya rasa itu jawaban saya, dan kalau itu suatu jawaban yang keterlaluan, maka saya rasa orang itu patut menanggapi akan hal ini. Dan kalau Anda itu tidak terima, saya tidak berkata dari diri saya, tapi saya berkata daripada firman Tuhan yang saya pernah baca. Maka carilah firman Tuhan yang sesuai dengan kehidupan kita sebagai seorang penyembah Tuhan. Ya, cukup jelas bahwa kehidupan sebagai penyembah yang hidup, benar dan kudus itu rahasianya ada dalam Alkitab. Salah satu ciri penyembah yang benar, hidup dan kudus adalah mereka yang rajin membaca Alkitab. Karena rahasia bagaimana mau menjadi seseorang yang dipakai Tuhan ada dalam Alkitab. Seperti yang Pastor Freddy jelaskan seperti tadi, semuanya ada dalam Alkitab. Alkitab adalah buku kehidupan kita. Dan bagaimana pula dengan pujian penyembahan itu sendiri dalam gereja? Terlalu banyak gereja yang berkembang karena musiknya, ataupun karena tim pujian penyembahannya itu sendiri, ataupun juga mungkin karena adanya tarian-tarian ataupun persembahan. Karena itu mungkin mari kita tanya pendapat Pastor Freddy sendiri. Bagaimana pujian penyembahan itu ya Pastor? Sendiri, bagaimana pujian penyembahan secara keseluruhannya dalam gereja itu membawa kesan pada perkembangan gereja masa kini? Mungkin Pastor boleh jelaskan dari segi perkembangan gereja di Malaysia ataupun khususnya di Sabah Sarawak sendiri. Ya Pastor. Kalau kita bercakap tentang kesan dan perkembangannya terhadap gereja masa kini, saya melihat bahwa kesannya itu agak besar dan perkembangannya juga agak besar. Tapi kita boleh kategorikan kesan maupun perkembangannya itu terdapat dua jenis. Kesannya itu kita boleh kategorikan sebagai kesan negatif, kita juga boleh istilahkan sebagai kesan positif.
dan sebaliknya perkembangan negatif maupun positif. Nah, ini sebenarnya melibatkan tentang satu istilah yang kita beristilahkan sebagai perkembangan pujian penyembahan kontemporer dalam gereja. Kalau kita melihat perkembangan yang ada hari ini, sepertinya gereja hari ini sudah kehilangan image-nya tersendiri, yang mana lebih mengadaptasi nilai-nilai yang dibuat oleh kumpulan tertentu yang menggunakan diri mereka sebagai pikiran rock. Jadi ini merupakan suatu perkembangan yang saya lihat bersifat negatif, meskipun secara atau dari segi pemikiran kita bahwa sebenarnya kita bertujuan baik untuk hal ini, sebab kita mau memenangkan anak-anak muda kita yang sudah mulai tertarik, bahkan sangat tertarik dengan pola atau cara-cara kumpulan tertentu yang wujud yang tumbuh bagaikan cendawan. Lalu dengan perkembangan yang seperti ini, anak-anak muda mulai memikirkan bahwa caranya untuk tetap menarik anak-anak muda supaya tetap ke gereja, tetap tertarik dengan musik gereja, maka mengadaptasi nilai-nilai maupun konsep-konsep musik yang ada di luar gereja. Nah, kesannya adalah bersifat negatif, sehingga apa yang kita lihat pada hari ini, bermunculan banyak kumpulan-kumpulan. Nah, mewujudkan atau menumbuhkan kumpulan-kumpulan dalam gereja untuk menarik anak-anak muda kita. Saya tidak berkata bahwa itu salah, itu baik. Tetapi apabila itu keterlaluan, maka anak-anak muda kita kalau kelihatannya penampilan yang semakin lama ketinggalan zaman di dalam gereja, maka semakin lama semakin mengadaptasi daripada luar. Maka akhirnya anak-anak muda itu terlalu banyak menuntut hal-hal yang ada di luar berbanding apa yang di dalam. Maka nilai-nilai yang ada di luar itu masuk di dalam gereja, dan ketika hal itu berlaku, maka tidak heranlah soal penampilan juga itu semakin berubah. Kita lihat hari ini penampilan anak-anak muda pada waktu melayani. Pada satu ketika dulu, anak-anak muda menampilkan pelayanan dalam konteks pujian dan penyembahan. Cara berpakaian mereka itu kemas, menarik. Tapi hari ini apa yang kita lihat? Saya tidak berkata memakai sebuah jeans itu salah. Tetapi kalau kita kembali kepada konsep perjanjian lama ini Alkitab. Saya percaya bahwa ini Alkitab, dan semua yang mendengar, termasuk yang mau menyaksikan YouTube itu mengakui bahwa Alkitab perjanjian lama itu merupakan Alkitab yang sesungguhnya. Kecuali kalau yang ada di sini maupun yang menyaksikan YouTube itu menyangkal bahwa Alkitab perjanjian lama itu bukan Alkitab, saya rasa dia perlu memikirkan kedudukannya. Saya rasa dia perlu bertobat. Nah, kembali kepada cara berpakaian. Dalam zaman perjanjian lama, seseorang yang mau melayani Tuhan, dia harus berpakaian seperti yang ditetapkan oleh Allah. Dia mempunyai pakaian khusus. Kalau dia tidak memakai pakaian khusus, berarti dia menghina Tuhan. Nah, bagaimana yang kita hari ini? Berpakaian dengan menggunakan jeans itu apakah masih sesuai? Ada yang berkata seperti ini,
kita melayani dalam konteks pemuda-pemudi. Nah, sepertinya membenarkan hal-hal yang dari luar di dalam gereja, sepertinya ketampusan nilai-nilai firman Tuhan. Saya mau minta izin lagi, tambahkan masa untuk saya. Saya mau menyampaikan dengan sebaik mungkin supaya setiap yang ada di sini maupun yang akan melayani YouTube ini mengetahui kebenaran yang pasti. Setiap yang melayani hari ini kita lihat bahwa membenarkan cara berpakaian yang casual. Saya tidak berkata bahwa itu salah, tetapi kita sudah menghilangkan nilai-nilai Alkitab hari ini. Dan sehingga pada hari ini kita melihat bahwa ada banyak penampilan yang dalam gereja. Dan apabila ditegur, maka mereka mengatakan kita dalam konteks pemuda-pemudi, bukan umum. Saya mau katakan bahwa kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Jadi saya mau menegaskan bahwa untuk pemuda-pemudi kita jangan membenarkan nilai-nilai yang ada di luar masuk ke dalam gereja. Dan saya mau menambahkan lagi, kalau kita perhatikan hari ini ada orang membenarkan sekalipun dia penceramah, dia berpakaian dengan ketat. Tidak apa-apa, yang penting itu berkati. Tapi tahukah kita, sadarkah kita bahwa yang ada di luar sedang mengkritik. Jadi di manakah yang kita sebutkan tahu menjadi berkat? Jadi apakah ini kita sadari bahwa anak-anak muda hari ini tidak akan menjadi tua di masa akan datang? Pola berpikir kita akan berubah hari ini, tidak akan sama hari esok. Jadi saya rasa hal ini kita perlu pikirkan semula. Dan kalau andai kata ini salah, saya boleh katakan bahwa saya tidak pernah salah, sebab saya mendasari dengan firman Tuhan. Carilah di dalam Alkitab Perjanjian Lama sehingga kita menemukan kebenaran yang pasti, dan jangan biarkan nilai-nilai yang ada di luar untuk membenarkan masuk di dalam ruangan yang kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Saya rasa itu jawaban saya. Sangat jelas ya. Kita melayani bukan untuk kalangan jemaat, tapi kita melayani untuk Tuhan. Dan ya Pastor, sebagai penyelaras bagi pemuda-pemudi SIB Sabah secara menyeluruhnya, kami mau juga mendengar saranan Pastor. Apakah saranan Pastor kepada PMM dalam menjadi penyembah yang benar, mungkin dalam gereja ataupun di luar gereja itu sendiri? Saya berharap anak-anak muda bukan sekadar memikirkan untuk waktu ini, tapi kita memikirkan untuk hari esok. Usia kita akan berlalu. Maksudnya usia kita ini akan menjadi bukan lagi usia pada waktu ini, tapi usia kita akan bertambah, dan corak pemikiran kita juga akan semakin berubah. Dalam hal penyembahan, meskipun kita tidak menafikan bahwa ada saja perubahan-perubahan, tetapi bukan berarti perubahan-perubahan yang berlaku itu bersifat negatif, itu bersifat sementara. Kita punya asas, kita punya dasar yang tepat sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai penyembah-penyembah Tuhan, yang melayani sebagai pemain musik, yang melayani sebagai penari rebana, yang melayani sebagai backup singers, yang melayani sebagai worship leader. Asas dasar utama adalah firman Tuhan. Jadi kita perlu tahu bahwa kita tidak miskin dengan pola atau corak penyembahan, sebab kita punya Alkitab yang benar,
dan jangan sama sekali terpedaya dengan apa yang ada di luar. Sekali lagi saya tegaskan, jangan terpedaya dengan apa yang ada di luar, sebab yang di luar itu adalah kontemporari, tapi firman Tuhan untuk selama-lamanya dan merupakan dasar segala sesuatu. Dan saya mau bacakan di dalam ini merupakan ayat terakhir yang saya rasa kuat untuk kita jadikan sepanjang kehidupan kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih. Itulah sebuah sedikit daripada perkongsian pendapat ataupun perkongsian pandangan daripada Pastor Freddy selaku penyelaras PMM SIP Sabah pada malam ini. Dan dalam ketika Yesus bersama murid-muridnya, murid-muridnya bertanya bagaimana mau masuk dalam kerajaan surga, bagaimana kami mau mengikuti Yesus. Salah satu yang Yesus katakan adalah cintailah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Bermaksud kita semestinya perlu menjadi penyembah Tuhan bukan dengan sedikit dalam hidup kita, separuh dalam hidup kami, seluruh hidup kita mesti serahkan kepada Tuhan. Seluruh keberadaan kita mesti serahkan kepada Tuhan. Itu adalah penyembahan yang benar. Dan marilah kita sama-sama berlari pada tujuan hidup kita, yaitu menjadi penyembah yang benar, hidup dan kudus di mata Tuhan. Karena di dalam gereja sesungguhnya pujian penyembahan dalam ibadah adalah rutin kita sebagai sebuah kumpulan jemaat, tetapi mempersembahkan hidup yang benar, yang kudus, yang benar dan kudus di mata Tuhan itu adalah persembahan yang individu. Setiap kita yang layak mempersembahkan. Karena itu, marilah kita sama-sama berlari kepada hidup kita. Tidak ada yang sempurna, tapi kita adalah penyembah yang hidup. Dan setiap masa kita akan bertumbuh. Kita bukan penyembah yang mati, kita adalah penyembah yang hidup. Karena itu kita mesti sentiasa bertumbuh, mengejar kebenaran dan mengejar kekudusan itu di dalam Tuhan. Sekian saja pada malam ini. Namun sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada tetamu undangan kita, Pastor Fredly. Terima kasih Pastor. Dan juga para tetamu yang hadir pada malam ini, para audiens. Berikan tepuk tangan kepada Anda semua. Juga pemirsa YouTube dan juga Facebook, jangan lupa berikan komen Anda, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Kami sedia menerima pandangan Anda. Dan juga Alphaben yang mengiringi kita pada malam ini bersama dengan Saudara Edi Bori dan juga Saudara Arbi. Dan saya mewakili kru penerbitan, penerbit dan juga pengarah bagi rancangan ini, Rudila Nandui, mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati, kita berjumpa lagi. Bye-bye.